Halo pembelajar hebat. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Topik belajar kita hari ini adalah seni musik di unit 2 tentang eksplorasi bentuk struktur dan genre musik. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Karena kami yakin bahwa Anda akan menjadi peserta didik yang hebat, terus semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan nikmat sehat dan keimanan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pembelajaran hari ini kita mulai dengan pernyataan pemantik yaitu bentuk, struktur, dan genre pada seni. Musik dapat membuat kita lebih memahami dan mengapresiasi karya musik dengan lebih mendalam dan memperluas pengetahuan musikal kita. Bentuk struktur pada musik mengacu pada cara susunan elemen musik seperti nada, irama, harmoni, dan melodi. Sedangkan genre pada musik mengelompokkan karya musik berdasarkan ciri-ciri musik tersebut seperti asal daerah, aliran musik, atau tema lagu. Dari pernyataan tersebut, mari simak pertanyaan pemantik ini. Kenapa sebuah musik harus memiliki sebuah struktur? Lalu, seperti apa struktur komponen yang dimuat dalam sebuah genre musik? Struktur musik adalah cara penyusunan elemen musik dalam sebuah karya musik. Ada beberapa unsur dalam struktur musik yang umumnya digunakan seperti frasa, motif, tema, dan kadensa. Yang pertama, frasa. Frasa adalah bagian dari sebuah melodi yang memiliki karakteristik yang sama dan biasanya terdiri dari beberapa nada. Frasa dapat dianggap sebagai satu bagian atau kalimat dalam musik dengan awal dan akhir yang jelas. Frasa biasanya berulang dalam sebuah lagu. Yang kedua, motif. Motif adalah bagian dari melodi atau ritme yang mudah diingat dan sering diulang dalam sebuah karya musik. Motif biasanya terdiri dari beberapa nada atau ketukan yang mengandung karakteristik yang khas. Lalu, yang ketiga, tema. Tema adalah bagian musik yang menjadi fokus dalam sebuah karya musik. Tema seringkali terdiri dari beberapa frasa dan motif yang berulang-ulang dalam sebuah lagu dan memberikan kesan utama pada karya musik. Dan yang keempat, kadensa. Kadensa adalah bagian dalam musik yang merupakan pengakhiran dari sebuah rangkaian nada atau melodi. Kadensa seringkali terletak di akhir sebuah karya musik dan digunakan untuk memberikan kesan yang dramatis atau emosional. Dalam komponen musik, unsur-unsur musik yang berkontribusi pada struktur musik tersebut meliputi melodi, ritme, harmoni, dinamika, dan formasi. Melodi adalah serangkaian nada yang membentuk frasa, motif, dan tema dalam sebuah karya musik. Ritme adalah pola ketukan dan irama yang membentuk struktur dasar dari sebuah karya musik. Harmoni adalah kombinasi dari beberapa nada yang dimainkan bersama untuk membentuk akord. Harmoni membantu untuk memberikan kedalaman dan kompleksitas pada karya musik. Dinamika adalah pengaturan suara yang mengatur volume atau kekuatan suara dalam karya musik, seperti forte atau kuat dan piano atau lemah. Dan yang terakhir yaitu formasi. Formasi adalah cara penyusunan bagian-bagian musik dalam sebuah karya musik, seperti verse, chorus, atau A, B, A. Formasi membantu dalam memberikan struktur dan arah pada karya musik. Berikutnya kita masuk ke ruang kolaborasi. Setelah memahami tentang struktur musik, kita akan mempelajari genre musik klasik barat berdasarkan zamannya. Musik klasik barat dikelompokkan ke dalam beberapa gaya musik. Ada zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman barok, zaman klasik, zaman romantik, dan modern pada abad ke-20 dan 21. Yang pertama adalah zaman medieval atau zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, musik klasik barat ditandai oleh ciri-ciri musik monofonik atau satu suara, di mana hanya terdapat satu nada yang dinyanyikan atau dimainkan. Musik pada masa ini biasanya dihasilkan oleh corak musik Gregorian dan polifonik, di mana terdapat beberapa nada yang dimainkan secara bersama-sama. Musik pada masa ini biasanya memiliki nuansa yang sakral dan digunakan untuk keperluan keagamaan dan kebudayaan. Beberapa contoh musik pada zaman medieval yaitu Gregorian chant atau canto Gregoriano, troubadour music, musik organum, musik kerajaan. Gregorian chant adalah salah satu jenis musik kuno dari abad pertengahan yang berasal dari gereja Katolik Roma. Musik ini biasanya dinyanyikan oleh seorang solois atau oleh paduan suara yang terdiri dari beberapa orang dengan gaya bernyanyi yang sederhana dan monofonik. Troubadour music adalah musik yang berasal dari Prancis pada abad ke-11 hingga ke-13.
Musik ini sering dinyanyikan oleh para troubadour atau penyair dan musisi pada masa itu. Musik ini biasanya dinyanyikan dalam bahasa Prancis kuno dan menggunakan instrumen seperti gitar atau harpa. Organum adalah musik yang menggunakan polifoni yang muncul pada abad ke-9. Musik ini ditandai dengan adanya penambahan suara yang berbeda pada melodi utama. Musik organum biasanya dinyanyikan oleh paduan suara dan menggunakan bahasa Latin. Musik kerajaan pada masa medieval biasanya dimainkan dalam upacara keagamaan seperti misa atau dalam upacara kehormatan di istana. Musik ini biasanya dimainkan dengan instrumen seperti rebab, seruling, atau harpa. Contoh lainnya adalah musik-musik dari abad pertengahan yang diciptakan oleh komponis terkenal seperti Hildegard von Bingen, Guillaume de Machaut, dan Perrotin. Pada zaman Renaissance, musik klasik barat mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal teknik komposisi. Musik pada masa ini sudah mulai menggunakan polifoni secara kompleks dan dikenal dengan gaya musik madrigal. Musik pada masa ini juga mulai banyak digunakan dalam seni pertunjukan seperti opera dan balet. Beberapa contoh musik pada zaman Renaissance yaitu madrigal, chanson, musik instrumental, dan opera. Madrigal adalah jenis musik klasik vokal dari abad ke-16 yang populer di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Musik ini biasanya dinyanyikan oleh paduan suara kecil dan ditandai dengan harmoni yang kompleks serta lirik yang berisi tema-tema tentang kehidupan dan cinta. Chanson adalah jenis musik klasik vokal dari abad ke-16 yang populer di Prancis. Musik ini biasanya dinyanyikan oleh paduan suara kecil dan ditandai dengan harmoni yang kompleks serta lirik yang berisi tema-tema tentang kehidupan dan cinta. Musik instrumental menjadi semakin populer pada zaman Renaissance, terutama musik yang dimainkan dengan alat musik seperti biola, viola da gamba, dan cembalo. Contohnya adalah karya dari komponis terkenal seperti William Byrd dan Johann Sebastian Bach. Opera adalah kombinasi antara musik, drama, dan tari dengan latar belakang yang megah. Opera muncul pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 di Italia dan menjadi salah satu bentuk seni paling populer di Eropa pada masa Renaissance. Contoh lainnya adalah musik-musik dari komponis terkenal seperti Josquin des Prez, Giovanni Pierluigi da Palestrina, dan Claudio Monteverdi. Di zaman barok, musik klasik barat mengalami kemajuan besar dalam hal teknik komposisi, melodi, dan harmoni. Musik pada masa ini ditandai oleh penggunaan instrumen seperti cembalo, biola, dan orkestra. Beberapa tokoh terkenal pada masa ini adalah Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Händel. Beberapa contoh jenis musik pada zaman barok yaitu musik orkestra, musik kamar, opera, dan musik keyboard. Musik orkestra berkembang pesat pada masa barok. Komponis-komponis seperti Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Händel menulis banyak karya musik orkestra yang populer hingga saat ini. Musik orkestra pada masa barok biasanya menggunakan kombinasi instrumen seperti biola, cello, trompet, trombon, dan kunci harmonika. Musik kamar pada masa barok umumnya dimainkan di ruangan-ruangan kecil untuk dinikmati oleh keluarga bangsawan atau para patron. Musik ini biasanya dimainkan oleh sekelompok kecil musisi yang menggunakan instrumen seperti biola, cembalo, harpa, dan seruling. Sedangkan opera pada masa barok menjadi semakin kompleks dan dramatis, dengan penggunaan paduan suara besar, kostum megah, dan latar belakang yang spektakuler. Contoh opera pada masa barok antara lain karya-karya dari Georg Friedrich Händel, Claudio Monteverdi, dan Johann Sebastian Bach. Yang terakhir adalah musik keyboard. Musik keyboard menjadi semakin populer pada masa barok, terutama cembalo dan organ. Beberapa komponis terkenal seperti Johann Sebastian Bach dan Domenico Scarlatti menulis banyak karya musik keyboard yang populer hingga saat ini. Berikut musik klasik barat pada zaman romantik. Di zaman romantik, musik klasik barat mulai mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, penderitaan, dan kebebasan. Musik pada masa ini biasanya memiliki nuansa yang emosional, dramatis, dan melankolis. Beberapa tokoh terkenal pada masa ini adalah Franz Schubert, Frédéric Chopin, dan Piotr Ilyich Tchaikovsky. Jenis musik klasik zaman romantik umumnya diwarnai dengan perasaan dan emosi yang kuat, serta ekspresi musikal yang lebih bebas. Beberapa jenis musik klasik zaman romantik yaitu simfoni, sonata, lieder, dan opera. Simfoni pada masa romantik menjadi semakin besar dan dramatis. Beberapa contoh simfoni terkenal pada masa romantik adalah Simfoni nomor 9 karya Ludwig van Beethoven dan Simfoni nomor 4 karya Johannes Brahms.
Sonata pada masa romantik umumnya lebih bebas dalam strukturnya dan mengekspresikan emosi yang lebih kuat. Beberapa contoh sonata terkenal pada masa romantik adalah Piano Sonata nomor 14 atau Moonlight, sonata karya Ludwig van Beethoven, dan Violin Sonata nomor 9 atau Routzer Sonata, karya Ludwig van Beethoven. Lieder adalah jenis musik vokal dengan lirik berbahasa Jerman yang populer pada masa romantik. Beberapa contoh lieder terkenal pada masa romantik adalah Wintry sekarya Franz Schubert dan Die Zauberliebe karya Roberta Schumann. Opera pada masa romantik menjadi semakin dramatis dan mengekspresikan perasaan yang lebih kuat. Beberapa contoh opera terkenal pada masa romantik adalah La Traviata karya Giuseppe Verdi dan Carmen karya Georges Bizet. Contoh lainnya adalah musik-musik dari komponis terkenal seperti Frédéric Chopin, Franz Liszt, dan Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Setelah kita mengenal perkembangan genre musik klasik barat, mari kita refleksikan pada diri kita. Sekarang kalian diminta untuk membuat kelompok, masing-masing kelompok dibuat antara 5-7 orang. Di refleksi diri ini, masing-masing kelompok diminta untuk mencari lagu dengan genre romantis. Perhatikan kategori musik yang kalian pilih. Boleh pilihan lagu romantis dari Indonesia maupun dari luar negeri, atau kalian boleh menyanyikan lagu romantis yang berasal dari lagu daerah. Dalam refleksi diri ini, kalian diminta untuk mengeksplorasi musik-musik romantis berdasarkan kategori musiknya. Lalu membuat video hasil refleksi diri dari masing-masing kelompok dengan memperhatikan unsur-unsur musik. Sekarang kita demonstrasikan musik di zaman modern. Pada abad ke-20, musik klasik barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam hal eksperimen dan inovasi. Beberapa tokoh terkenal pada masa ini adalah Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, dan Claude Debussy. Musik pada masa ini biasanya memiliki struktur yang kompleks dan seringkali menggunakan teknologi modern seperti elektronik dan musik avant-garde. Musik klasik barat terus berevolusi dan berkembang dan seringkali menggabungkan teknik dan genre dari masa lalu dengan gaya modern. Beberapa komponis terkenal pada masa ini adalah John Williams, Hans Zimmer, dan Philip Glass. Musik pada masa ini seringkali digunakan dalam film dan media lainnya. Musik zaman modern di abad ke-20 dan 21 memiliki banyak ragam dan genre. Beberapa di antaranya adalah jazz, blues, rock, pop, hip-hop, dan elektronik. Jazz adalah jenis musik yang lahir pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Musik ini terkenal dengan penggunaan improvisasi dan ritme yang kompleks. Beberapa contoh musik jazz yang terkenal adalah Take 5 karya Dave Brubeck dan My Favorite Things karya John Coltrane. Blues adalah jenis musik yang berasal dari Afrika Amerika dan berkembang pada awal abad ke-20. Musik ini terkenal dengan penggunaan alat musik seperti gitar dan harmonika, serta lirik yang melankolis. Beberapa contoh musik blues yang terkenal adalah The Thrill Is Gone karya B.B. King dan Sweet Home Chicago karya Roberta Johnson. Musik rock adalah jenis musik yang lahir pada pertengahan abad ke-20 dan terkenal dengan penggunaan gitar listrik, drum, dan vokal yang kuat. Beberapa contoh musik rock yang terkenal adalah Stairway to Heaven karya Led Zeppelin dan Smells Like Teen Spirit karya Nirvana. Musik pop adalah jenis musik yang berkembang pada akhir abad ke-20 dan umumnya terkenal dengan melodi yang mudah diingat dan lirik yang sederhana. Beberapa contoh musik pop yang terkenal adalah Billie Jean karya Michael Jackson dan Shape of You karya Ed Sheeran. Dan hip-hop adalah jenis musik yang berkembang pada awal tahun 1970 dan terkenal dengan penggunaan rap, beatbox, dan sampel musik dari rekaman lain. Beberapa contoh musik hip-hop yang terkenal adalah Fight the Power karya Public Enemy dan Lose Yourself karya Eminem. Mari kita elaborasikan musik pada zaman modern. Jazz, blues, rock, dan pop adalah 4 genre musik yang populer di seluruh dunia. Meskipun ketiganya berasal dari Amerika Serikat, masing-masing memiliki ciri khas yang unik. Jazz memiliki akar dari musik Afrika dan Amerika, dan biasanya menggunakan instrumen seperti saksofon, trompet, piano, bass, dan drum. Blues juga berasal dari musik Afrika dan Amerika, tetapi lebih menekankan pada vokal dan instrumen seperti gitar, harmonika, dan drum. Rock memiliki pengaruh yang kuat dari blues dan country, dan biasanya menggunakan instrumen seperti gitar listrik, bass, drum, dan kadang-kadang keyboard. Pop di sisi lain lebih fokus pada melodi dan vokal dan menggunakan instrumen seperti gitar, bass drum, keyboard, dan seringkali synthesizer. Perbedaan dalam alat musik, ritme, dan lirik dapat ditemukan pada setiap genre musik.
Jazz menggunakan improvisasi dan harmoni yang kompleks, sementara blues lebih menekankan pada struktur harmoni yang sederhana dengan lirik yang emosional dan sering menceritakan kisah sedih. Rock menggunakan gitar listrik yang kuat dan ritme yang energik dengan lirik yang mengekspresikan kebebasan dan pemberontakan. Sedangkan pop lebih menekankan pada melodi yang mudah diingat dan lirik yang mudah dicerna oleh pendengar. Meskipun masing-masing memiliki ciri khas yang unik, setiap genre musik saling mempengaruhi satu sama lain. Jazz mempengaruhi blues dan rock dan juga menjadi pengaruh besar dalam musik Latin dan fusion. Blues di sisi lain menjadi pengaruh besar dalam rock dan jazz. Rock memperkenalkan penggunaan gitar listrik dan menjadi pengaruh besar dalam heavy metal dan punk rock. Pop pada gilirannya mengambil pengaruh dari semua genre musik dan seringkali menjadi genre musik yang paling populer di antara khalayak umum. Jadi dari penjelasan yang sudah kalian simak terlihat bahwa setiap zaman dan genre musik memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Pada zaman pertengahan, musik klasik barat masih didominasi oleh vokal dan memiliki struktur musik yang sederhana. Sementara pada zaman romantik, musik klasik barat mulai menggunakan orkestra dan memiliki karakteristik yang lebih ekspresif dan dramatis. Di sisi lain, jazz, blues, rock, dan pop memiliki pengaruh yang berbeda terhadap satu sama lain. Jazz dan blues misalnya memberikan pengaruh yang kuat pada rock dan pop dalam hal improvisasi dan penggunaan akord yang lebih kompleks. Sebaliknya, rock dan pop telah mempengaruhi jazz dan blues dalam hal penggunaan instrumen modern dan teknologi produksi musik. Namun, meskipun ada perbedaan dan pengaruh yang saling berbeda, pada akhirnya semua genre musik bertujuan untuk menyampaikan emosi dan pesan tertentu kepada pendengarnya. Baik itu melalui melodi yang sederhana atau harmoni yang kompleks. Setiap jenis musik dapat memberikan pengalaman mendalam dan unik bagi para pendengarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami setiap genre musik, sehingga kita dapat lebih menghargai keberagaman dan keindahan dalam musik serta mendapatkan pengalaman musik yang lebih kaya dan bervariasi. Terima kasih sudah belajar hari ini, tetap menjadi pelajar yang kreatif, aktif, dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulung Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.